segera rilis pada tanggal 13 November mendatang film Dopamin. Mungkin menjadi pertanyaan, ini dopamin ini apa sih, ya kan? Jadi dopamin sebetulnya adalah film tentang kita. Apa yang dialami oleh Pak Sutri di sini, yaitu Malik dan Alia, adalah mungkin cerminan banyak sekali Pak Sutri yang sedang survive di dunia yang semakin gila ini. Tapi bagaimana mereka menjalaninya, segala kesulitan itu dengan bahagia, saling mengandalkan. Nah, dopamin mungkin ya itu tadi, pasangan mereka inilah dopaminnya. Kita bisa melihat bagaimana mereka saling mengandalkan, bagaimana mereka harus berusaha untuk bisa selamat dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Saya yakin ini akan menjadi sebuah karya yang berbeda, karya yang baru. Bagaimana tadi trailernya? Seru. Siapa yang berniat untuk tidak mau nonton? Semua mau nonton, Pak. Mau nonton pastinya. Alhamdulillah. Ya, menurut saya ini adalah film yang penting, yang baru ya, dan saya bersyukur sekali Teddy membawa skrip ini. Cukup panjang kita membahas skrip ini sehingga akhirnya siap dihadirkan untuk kalian, dan yang membuat ini menjadi mungkin juga membuat film ini menjadi sempurna juga menurut saya adalah kita menemukan Malik dan Alia dari Angga dan Senina, yang mereka bermain dengan sangat sulit ya, karena mereka harus menjadi suami istri. Udah. Jadi tapi menurut saya mungkin menjadi tantangan tersendiri juga bagi mereka, dan di sini kita ketemu cast pendukung yang luar biasa, tim yang wow luar biasa banget ya kan. Sinematografer kami ini mana? Di belakang Bapak. Iya. Keren sekali, semuanya membuat kita berasa bahwa kita berada bersama pasangan muda ini, bersama Malik dan Alia untuk menghadapi segala permasalahan. Ya, saya jujur aja saya cukup haru ya menghadirkan karya ini, dan semoga ini menjadi sebuah awal baru sinema kita menghadirkan sesuatu yang dekat dengan program. Ya, sebetulnya ini unik ya kalau kita membuat sebuah karya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kok kayaknya industri langsung radarnya itu langsung melihat tentang dopamin ini, sehingga pada waktu filmnya selesai disunting dengan sangat indah oleh Mbak Alin, ya kan, kami udah diminta oleh beberapa festival di dalam negeri dan luar negeri yang ingin mengajak film ini untuk menjadi berkontribusi di festivalnya mereka, dan akhirnya kami membuat preview yang kami udah bisa umumkan adalah Jakarta Film Week, kita ada di closing, dan tentunya akan ada festival-festival yang lain. Cuman kan biasanya kan kalau film festival itu maaf ya, kadang-kadang film festival itu kan kadang-kadang nontonnya menjadi mengerutkan kening ya. Kalau di sini enggak deh, saya jamin. Kalian akan bahagia, kalian akan seru, kalian akan dibawa naik roller coaster, dan kita tunggu nanti. Saya cerita sedikit tentang dopamin ya. Sebenarnya cerita yang saya udah bikin dari sekitar 5 tahun yang udah saya develop udah sekitar 5 tahun. Bahkan ini saya buka tutup gitu karena banyak mentoknya gitu ya. Tapi the idea was benar-benar it's a thriller, it's a very dark thriller yang awal-awal draft awalnya ya. Saya sempat nawarin juga ke beberapa PH, banyak yang nggak cocok atau apa. Tapi ketika saya duduk bareng sama Pak Parwes, Pak Parwes ngelihat sesuatu di situ yang bukan thriller, dia ngelihat sebuah human connection, in which sebenarnya kalau semua yang udah pernah lihat karya-karya saya, most of my work itu it's all about base-nya tuh human connection, mau tentang keluarga, mau tentang cinta, mau tentang mau thriller, mau apapun gitu.
I think human connection tuh pasti resonates in my work. Ya. Dan di skrip yang saya kasih ke Pak Parwes melihat itu gitu di situnya, bukan dia ngeliat trailernya, tapi dia ngeliat there's a human connection in the script. Dari situ sama Pak Parwes jadi diskusinya jadi terbuka gitu ya. Kita mulai ngobrol gitu ya dari situ. Dan I think ketika saya nulis skrip itu pun juga why it was so dark atau was tentang pasangan suami istri yang susah, yang berantem ini. Probably waktu nulis juga I had a very a pessimistic view terhadap relationship atau ini. Jadi it was very dark gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Cuma ketika ngobrol sama Pak Parwes tuh segitu jatuh cinta banget sama karakter si Malik sama Alianya, sampai dia bilang this is important karakter ini tadi. Coba look at it again and then see what you can do with it gitu. Akhirnya setelah 5 tahun dan saya mulai nulis lagi deh, saya mulai kembangin lagi. Akhirnya I gave it to Pak Parwes the script and it was sesuai dengan apa yang dibayangkan Pak Parwes gitu. Jadi it was something yang tentang a struggle of love, a struggle of husband and wife, a struggle of being human aja, dan dibikin se-grounded mungkin, realistic mungkin gitu. Jadi it's something yang akhirnya karakter yang akhirnya saya kembangin di skenario, mau karakternya si Malik maupun Alia itu something yang benar-benar bisa relate ke semua orang yang nonton. It's very human story gitu jadinya. Jadi bukan lagi menjadi thriller yang cikal bakalnya thriller, tapi it became a love story tentang it's about survival dan benar-benar what you would do for love, gitu. What a man would do for love sama what a woman would do for love gitu. Itu intinya sih kurang lebih seperti itu. So what we're trying to do di film Dopamin ini, it's a celebration of empathy sama love. Ini saya juga udah cerita juga sama Angga sama Shenina. Ketika saya nulis yang the early draft aja. Berarti 5 years ago ya? Oh ya, saya udah tahu saya mau kerja sama Angga. Wow. Saya udah tahu saya mau kerja sama Angga. I felt that maksudnya saya udah ngeliat beberapa karya Angga gitu ya. And I thought it would be interesting kalau Angga tuh di stretch lagi gitu, performance wise tuh diperas lagi, di stretch lagi gitu. And ternyata it worked gitu, maksudnya it worked banget gitu. Jadi kalau Angga tuh memang it was my ini gitu, was on top of my list gitu of working, be it di film Dopamin atau yang enggak ya, because saya sudah ngeliat karyanya Angga. Kalau Shenina itu akhirnya berdasarkan diskusi sama Pak Parwes gitu, kita diskusi and then we threw ini Shenina on the plate gitu. Tapi saya ragu apakah mereka tadi nggak mau kali ya kalau suami istri kerja bareng atau apa gitu. So there was ragu gitu mau menggabungkan Shenina sama Angga. Tapi it turns out it paid off very well gitu. Dan sebenarnya itu thanks to Pak Parwes sih, that's his brilliant idea untuk ini sih menyatukan mereka di film ini. Jadi yang kebayang oleh saya itu adalah waktu baca skrip ini adalah kita ini pasti punya pasangan, pasti punya orang yang kita sayang ya. Nah, apa yang kamu siap lakukan pasangan untuk kebahagiaan pasangan? Jadi apa yang kita ini siap lakukan untuk kebahagiaan pasangan kita? Nah, film ini tentang. Jadi menurut saya ini adalah semua harusnya relate karena saya yakin semua pasti ingin melakukan yang terbaik untuk pasangan. Kita diskusi cukup lancar ya Mas, karena mungkin udah sering sekali saya bekerja sama dengan Mas Teddy. Di sini dari awal kita menyepakati bahwa kita akan menggunakan lensa lebar, which is di sini 25 dan 35. Kita berusaha untuk konsisten menggunakan 2 lensa itu saja. Kenapa itu kita putuskan? Karena kita ingin memberikan impact bagaimana intensitas dari emosi karakter yang hadir, juga adanya adrenaline rush yang terus berjalan sepanjang film itu hadir gitu, itu bisa tertangkap oleh penonton.
Dan juga mungkin kita juga memilih itu karena ingin memperlihatkan adanya sedikit distorsi dari dunia luar mereka gitu. Tapi merekanya sangat intens gitu untuk berjuang. Dari situ sih ya Mas Teddy ya, kita coba untuk menggunakan dua lensa tersebut gitu. Salah satunya itu teknisnya. Sama Vera saya udah ngerjain 5 project bareng film maupun series gitu. Jadi setiap saya syuting sama Vera terus saya selalu bilang, Ver, kita mesti syuting pakai lensa lebar terus gimana ya, tapi belum ada cerita yang pas aja gitu. Jadi selalu diskusi itu tuh terjadi terus di setiap produksi kita gitu. Dan akhirnya pas kita bedah skenario Dopamin ini, I think saya sama Vera sepakat bahwa oke, ini 32 kalau nggak salah Vera ya. 32 sama 25 adalah lensa yang akan kita pakai, hanya itu 2 itu doang. Dan kalau misalnya kayaknya Angga sama Shani juga tahu gitu, nah mati setiap kita tes nih kita bisa bertahan berapa lama nih pakai lensa ini gitu ya. Selalu bisa, takutnya kita kompromi pakai lensa 50 atau apa, tapi ternyata enggak gitu ya, akhirnya kita paksain terus aja gitu. Jadi emang treatmentnya itu benar-benar maksudnya emang kayak Vera bilang tadi itu, it's like distorted, tapi sebenarnya mengamplify performance gitu, karena performance-nya Angga sama Shenina sama Anja sama semua yang ada di film ini tuh benar-benar ke-enhance gitu dengan menggunakan lensa ini tuh, it becomes a different ini aja gitu, auranya tuh jadi beda aja gitu ketika kita tembak pakai lensa ini. Terima kasih. Ini adalah film thriller pertama saya, yang sebenarnya jujur Mas ragu-ragu banget dari awal, gimana ya caranya ngedit film thriller, tapi ternyata bekerja bersama Mas Teddy dan Pak Parwes itu saya merasa beruntung mengalami pengalaman pertama mengedit thriller ini di film Dopamin yang sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan kalau tadi Mas Teddy dan Vera membuat konsep visual sedemikian rupa, itu sangat membantu sekali di editing. Mbak Vera sempat waktu kita persiapan, dia sempat kasih tahu, Mbak, ini nanti gue akan bikin gambar seperti ini, lensa yang gue pakai seperti ini, menurut lo gimana? Itu menyenangkan sih buat kita sebagai editor, diajak diskusi bareng gitu. Dan pada saat itu saya langsung tahu, gue tahu mau gue apain Mbak Vera, terima kasih lo udah bikin ini. Dan itu bisa diracik, dan saya tahu di titik-titik mana gambar-gambar yang distorsi itu akan saya letakkan, dan saya justru itu akan menambah rasa ketegangan dan emosi yang bisa disampaikan ke penonton gitu. Dan menyenangkannya di film ini adalah bagaimana meracik romantisme mereka, tapi feel-nya masih real dan tetap menjaga ketegangan yang pelan-pelan naik. Tapi overall film ini film yang sangat-sangat menyenangkan. Aku berkali-kali ngomong ngerjain yang menyenangkan, dan filmnya fun banget, di luar bayangan sih sebagai film thriller gitu. Pastinya sangat bangga dan bahagia bisa terlibat di film Dopamin ini. Terima kasih banyak untuk Pak Parwes atas kepercayaannya, buat Mas Ted yang sangat luar biasa, karena salah satu kayak bucket list juga kayaknya ya, bisa didirect sama Mas Teddy. Apalagi di film ini kan spesial karena Mas Teddy juga nulis juga gitu. Dan kayaknya kalau ditanya teman-teman Gen Z kita juga, salah satu wishlist paling atas juga pasti Mas Teddy gitu. Jadi pas bisa dikabarin pertama kali kerjasama dengan Mas Teddy itu lumayan unik gitu, karena nggak lama setelah kita menikah gitu, nggak lama setelah menikah terus akhirnya dikabarin untuk meeting pertama kali waktu itu di Star Vision bareng langsung sama Pak Parwes dan Mas Teddy. Pas denger ceritanya, terus gimana filmnya akan punya konsep yang sangat menarik gitu, langsung ya nggak pikir panjang sih untuk ya udah yuk kita langsung syuting gitu, langsung syuting sekarang. Dan aku seneng banget sih karena karakter Malik dan Alia tuh bisa jadi ya cerminan antara aku dan Shenina gitu, karena kita sama-sama di awal-awal pernikahan, gimana cara kita untuk beradaptasi satu sama lain gitu. Dan ini bisa jadi cerminan ujian kehidupan nyata gitu loh buat aku sama Shenina gitu. Kita ngelihat gimana kalau dunia tuh ya benar-benar bisa jadi tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka gitu, dan kita harus bisa siap untuk menerimanya, kita harus bisa ngelaluin itu bersama-sama. Dan itu yang aku sangat suka sih dari
gimana Mas Teddy ngebuat karakter Malik sama Alia gitu yang menurut aku bisa jadi kayak apa ya, ya pedoman buat teman-teman gitu, kira-kira gimana cara untuk bisa nyelesain masalahnya selalu bareng-bareng sama pasangan gitu. Yes, yang tadi seperti Mas Teddy sampaikan kan ada, wah gue stretch nih Angga Yunanda nih gitu ya, dengan acting dan juga teknis nih. Gimana lo beradaptasi dengan itu? Wah, berat. Tantangannya berat banget sih karena pertama karakternya juga sangat challenging, terus pendekatan kameranya juga salah satu yang baru buat aku dan Shenina juga pastinya gitu, karena kalau misalnya kalian teman-teman yang awam mungkin lensa 25 sama 32 itu kayak oke gitu, maksudnya belum terlalu tahu kira-kira emang apa sih perbedaannya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung gitu di lokasi syuting, kamera itu bisa banget ada di depan mata kita gitu loh. Jadi bayangin di situasi yang mungkin lagi cukup intens gitu dengan kamera yang ada di depan muka, kan kadang-kadang gugup ya, kayak gimana nih caranya untuk bisa tetap fokus gitu. Tapi ternyata seru dan menyenangkan, dan itu mungkin yang bisa jadi bikin tambah ambience tegangnya. Berasa gitu tegangnya karena apa ya, pengalaman yang sangat berbeda gitu, dan itu yang sangat aku suka sih, benar-benar bisa nge-stretch performance aku gitu di film Domain, karena kayak ada next level lagi gitu di film ini, dan itu yang sangat aku harap bisa ditonton nanti sama teman-teman semua gitu, karena benar-benar menyenangkan sih, filmnya seru. Aku juga menyenangkan sih, sama seperti Angga, kalau misalnya kerja sama Mas Ted itu adalah salah satu list director aku siapa yang pengen aku kerja sama. Awalnya sih aku mikirnya, aduh kayaknya kalau misalnya suatu saat aku kerja sama idola aku, itu bikin aku deg-degan, terus aku takut nggak bisa ngelakuin apa yang dia minta atau gimana, karena aku pikir Mas Ted itu awalnya orangnya yang galak gitu. Iya, yang serem gitu, kayak dia orangnya dingin, serem, kayak senggol bacok gitu. Ternyata setelah bekerja bersama, iya kan, thriller banget. Ternyata setelah bekerja sama berbanding terbalik. Aku bahkan bisa berdiskusi sama beliau benar-benar kayak belak-belakan, bahkan kayak udah nggak ada batasan lagi. Kayak aku kalau misalnya mau ngobrol sama Mas Ted udah kayak udah apapun, pakai bahasa apapun dia pasti mengerti. Terima kasih Mas Ted. Terus di luar dari itu, memang dari awal kita meeting pertama kali, kebetulan aku meetingnya itu udah langsung sama Angga sekalian. Jadi aku, Angga, Pak Parwes, sama Mas Ted itu udah bertemu bareng-bareng tuh langsung. Terus memang waktu itu tuh kita habis nikah, kita umroh, terus langsung ditawarin job ini. Jadi ini adalah pekerjaan pertama kita setelah kita menikah. Oh, bukan dong. Jadi setelah jadi suami istri, ini pekerjaan pertama bersama nih ya. Terus langsung bersama sama suami sendiri. Super duper nyenangin. Rezeki rumah tangga ya. Kayaknya. Jadi aku berterima kasih sekali kepada Bapak Ros sama Mas Ted sudah memilih aku sebagai Alia. Terus di meeting itu aku inget banget Mas Ted menjelaskan semuanya lah, sinopsisnya, ceritanya akan seperti apa. Satu hal yang aku paling ingat adalah dia ngomong, gue tuh pengen karakternya Alia itu alpha female gitu. Menurut aku sih tipis-tipis alpha female sih. Tapi tipis aja. Nah kalau Alia tuh kayaknya gimana Mas Ted? Kayaknya alpha banget, dia ngalpha banget. Bener-bener alfanya tuh mentok gitu. Jadi aku lumayan harus beradaptasi karena ada beberapa part di mana aku harus diskusi dengan Malik yang diperankan oleh Angga itu lebih menggebu-gebu daripada Shenina yang aslinya gitu. Kalau Shenina yang asli tuh lebih gitu. Kalau saya Alia tuh lebih tegas gitu. Tapi aku banyak belajar banget sih dari karakternya. Bahkan pertama kali aku nonton teasernya, kan ada dialog yang Alia tuh bilang apapun yang terjadi kita harus terus sama-sama ya gitu. Itu tuh jadi perbincangan aku sama Angga banget. Bahkan di luar dari, maksudnya di luar pekerjaan. Iya, di luar pekerjaan itu tuh akhirnya kita berdiskusi bahwa oh ya sebagai pasangan, apalagi kita baru banget menjadi suami istri, dialog yang cuma satu kalimat itu bisa jadi kepikiran banget buat kita bahwa segala jenis masalahnya, apapun yang terjadi di depan, apapun itu lika-likunya tuh emang kita tuh harus ngadepinnya tuh bareng-bareng ya, kayak Alia dan Malik lakuin gitu. Jadi ditimpa masalah segimanapun kita harus selalu sama-sama. Itu aku banyak belajar juga sih dari karakternya. Jadi kadang kayak
suka kayak bertapa dengan diri sendiri, baca dialog sendiri tuh aku kayak ih banyak banget ya karakter yang disampaikan, dialog yang disampaikan karakter Alia itu bikin aku tertegur gitu. Jadi malah belajar ya. Iya, jadi malah belajar, tapi happy banget sumpah, syutingnya super duper menyenangkan. Filmnya juga hasilnya menyenangkan. Tadi aku super happy banget ngeliat trailernya. Aku di per detik keberapa aku udah megang Angga, terus aku bilang bagus banget trailernya, aku bangga. Tar jangan iri, bilang pegangan kok pada iri. Kamu udah mau udah pegangan iri. Iya, aku bangga banget sih. Ya? Iya, jadi ada di bagian dari film ini. Iya, dan udah melihat juga kan secara full. Iya. Angga gimana sama Shadina kan ini untuk dapat proyek ini pada saat statusnya udah suami istri. Yes. Untuk kalian malah jadi undangan atau malah jadi tantangan tersendiri nih? Dengan peran sebagai project in real life udah jadi suami istri. Pastinya ya tantangannya tetap ada sih ya, karena ini pertama kalinya kita jadi kayak main lead bareng gitu ya, dan hampir bisa dibilang mungkin 90% tuh kita scene-nya bareng terus berdua gitu. Nah pas sebelum syuting juga jadi perbincangan kira-kira gimana ya, apakah akan sampai rumah nih kayak permasalahan di lokasi syuting ini gitu, kira-kira akan seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau saling membantu tuh udah sering banget gitu, bahkan dari saat kita masih pacaran gitu, karena mungkin ya kebetulan kita sama satu kerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Shadina yang mungkin lagi persiapan untuk syuting, aku yang bantu, dan itu juga sebaliknya gitu. Jadi pas ini pertama kali untuk bisa akhirnya bareng tuh ada deg-degannya gitu, tapi pas day one langsung cair aja ya, kayak udah hilang semua gitu ya, rasa kayak khawatir kira-kira akan sulit nggak kira-kira untuk bisa bekerja sama bareng sama istri sendiri gitu, karena langsung gampang banget, mungkin karena jadi udah satu frekuensi gitu loh, kayak ada satu hal yang udah nyambung gitu. Tanpa harus dijelaskan tuh kita udah nyambung satu sama lain. Terus kita sebelum tidur kan pillow talk-nya emang dialog kita sepanjang. Pillow talk-nya gak paling skrip. Jadi kayak besok scene apa kita baca quote-nya, terus kita sebelum tidur latihan bareng dulu berdua, baru kita ketiduran gitu. Kamu belum bayar utang. Belum bayar utang, iya. Untung gak sampai nginggu ya. Iya. Apa jangan-jangan? Iya, tapi jadi ada memudahkannya juga, tapi di luar dari itu tetap banyak tantangannya, apalagi aku nggak pernah tahu apakah yang aku berikan sebenarnya udah sesuai dengan apa yang Angga harapkan. Perfect. Oh, bagus banget. Kamu emang semangat ya. Kenapa yang bicarakan? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Angga dan Shadina. Thank you. Bahagia. Satu kata Bang, lebih misteri lagi nih. Bahagia aja itu aja ya Mas ya. Bahagia. Kalau Mika, silakan satu kalimat yang menjelaskan karakter Mika apa? Kebenaran versus kebenaran. Saya jujur senang sekali pada saat saya ditawarin film ini, yang produksi adalah Star Vision dan juga Corona Pictures gitu kan. Karena sekitar 30 tahun yang lalu ya, Pak Parwes memulai Star Vision, mendirikan Star Vision. Saya pertama kali main sinetron sama Pak Parwes waktu itu. Jadi it feels like that kembali ke rumah, gitu. Dan beberapa kali juga saya waktu itu ketemu Pak Parwes, bantuin aku ya bikin film gitu. Oke, siap. Terus pas tahu direkturnya Mas Teddy, wah, gue penasaran nih kerja sama Mas Teddy gitu loh. Seru. Waktu itu datang ke kantornya Mas Teddy, pada saat ketemu, oh ini yang namanya Teddy Sri Atmaja. Yang jadi banyak list aktor-aktor di Indonesia gitu. Orangnya seru banget, dari positive vibe gitu ya, dan selalu menyenangkan berbicara dengan beliau ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya bekerja sama. Mudah-mudahan next juga akan ada project-project lain, mungkin sinetron. Ngomong sehari ya. Ya, ini adalah kali kedua ya saya
dengan Star Vision dan saya sebagai Gen Z juga. Gen Z banget. Salah satu wishlist kita itu adalah bisa didirect oleh Teddy Surya Atmaja. Karena saya dari dulu itu selalu gagal. Saya datang casting, nggak jadi. Aduh, kapan nih sama Mas Teddy gitu? Enggak. Sibuk Mas. Ya, karena dari dulu hampir semua orang-orang yang awal-awal di film, saya dari zaman 2003 awal gitu kesini-sininya kan udah tahu karya-karya beliau ya. Kapan ya saya bisa dengan Mas Teddy? Karena setiap aktor selalu menginginkan pola baru yang datang ke dia gitu, dan Mas Teddy ini benar-benar merombak cara berpikir atau ego-ego para aktor yang selama ini bekerja diberikan kepercayaan kepada oleh sutradaranya. Kalau sama beliau nggak bisa, kita ngomongin manusia bro. Itu yang menurut saya nilai yang nggak terbayarkan lah untuk proses kali ini. Saya benar-benar menemukan sutradara jadinya gitu. Jadi ketemu juga dengan Shenina dan Angga yang ayang. Jadi suasana syuting itu nggak pernah. Saya sebagai Gen Z kan jadi merasa wah emang dunia kita gitu. Insecure ya, jadi insecure. Itu bener-bener happy banget dari proses kita latihan, fighting segala macam itu. Saya melihat ini Pak Sutri yang bener-bener, karena ini mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu ya, belum cek data sih. Mungkin ini adalah film pertama di Indonesia yang dimainkan pasangan suami istri baru sebagai main role. Kayaknya sih, ya. Dan jadi nggak salah kalau ini box office ya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ritu. Thank you. Oke, kalau kerja sama Mas Teddy sih udah pasti seru banget ya. Mungkin saya agak lebih beruntung dari Rifno. Di awal-awal karir saya justru saya dapat kesempatan kerja bareng Mas Teddy dan itu jadi nominasi FFI pertama saya sama Teddy. Lalu kita sempat kerja sama lagi, justru film yang jauh lebih kecil yang cuma syuting 5 hari, terus kayak bener-bener indie, kayak, kita bikin film sama-sama tanpa studio, tanpa apa gitu yang besar gitu, dan itu seru. Jadi begitu pas Mas Teddy mau bikin Dopamin dan saya sempat dikasih tahu film ini, wah ini reuni yang sudah tertunda berapa tahun ya Mas Teddy ya, kayak nggak pernah kerja bareng sekian lama, jadi yang pas ngelihat sinopsis dan ceritanya, wih berani banget nih ceritanya gitu kan, bener-bener berfokus sama Malik dan Alia, dan untung banget dimainin sama Shenina sama Angga. Saya sama Rifno waktu itu pernah kerja sama Shenina dalam satu film. Pada saat itu Shenina belum menjadi Shenina, tapi kita udah lihat potensi itu gitu, bahwa enak bakal go somewhere nih gitu kan. Gitu. Saya juga ngikutin karya-karyanya Angga, bener kata Mas Teddy, ini anak stresnya, range-nya masih banyak dan gue nggak sabar untuk melihat mereka dua talented ini ya. Nggak harus, sebenarnya gimana ya, saya nggak lihat bahwa harus mereka jadi Pak Sutri dulu baru tepat buat Dopamin, karena I think they are the right actors and actresses for Dopamin gitu. Jadi gue juga nggak sabar karena saya belum nonton filmnya, tapi gue nggak sabar untuk ngeliat performance kalian. Sekarang dari karakternya, dalam satu kalimat karakter seperti apa? Mungkin penjelasan satu kalimat aja ya, karena kan setiap karakternya yang di skripnya Mas Teddy itu punya fungsi masing-masing. Mungkin karakter saya itu pembantu Malik untuk berusaha normal mungkin. Yang mungkin yang paling yang paling membedakan dari film-film lainnya adalah kayaknya di film ini tidak ada yang membedakan peran besar dan peran kecil gitu. Saya pikir kan saya perannya kayaknya nggak perlu reading lah gitu. Ini mah gampang gitu. Ternyata enggak. Ternyata tetap harus reading kita semuanya, big reading saya diikutkan. Padahal menurut saya kayaknya nggak perlu datang ke situ gitu ya, cuman nggak harus datang katanya buat big reading. Jadi menurut saya memang
tidak ada peran besar di film ini. Jadi terima kasih sudah diakui juga. Pasti dong. Sekali lagi juga Star Vision terima kasih karena semakin meningkat peran saya dari biasanya tukang warung, kemarin sempat jadi guru, sekarang jadi dokter. Kalau di depan kan Gen Z, saya kebetulan gendut aja. Kalau sekarang posisi gue duduk sini peranku sebagai nyamuk ya. Dan tadi gandingin. Ini, kenapa saya duduk di sini? Saya harus bilang ini. Tapi mereka ini emang aslinya di lokasi juga. Gue pikir cuma emang sweet banget ya. Semanis ini ya. Sweet banget ya. Gitu. Aku pulang dulu deh sayang gitu. Terus itu gak marah kalau suami lu kerja, lu pulang dulu. Enggak, aku cuma kamu, ntar aku balik lagi. Karena kalau di set kadang ada Sherina pulang duluan, terus aku masih gitu kan. Ntar aku balik lagi sore yang aku belanja gitu. Terus kan balik lagi bawa makanan apa. Oke. Menyenangkan banget. Karakter lu yang boleh di-spill seperti apa di sini? Oh, belum gue ceritain? Belum, kalau dia dari banget nggak di sini. Kita ntar ditangkap meja. Teman-teman, enjoy waktunya. Iya. Karakternya yang boleh di-spill itu adalah gue emergency call-nya Malik. Itu dia emergency call. Boleh Mas ya? Boleh, mantap itu. Approve, kata Mas Teddy approve. Emang seru Mas Lia. Di-spill dulu dong karakternya dalam satu kalimat. Boleh. Yang lain ditanya udah mikirin. Karena udah gue pikirin dari ini kesana tuh. Apa ya karakter gue ya? Gak usah spill. Tadi berangkat dari sini karakter gue namanya siapa? Untung dateng Alin manggil Pak Naryo. Itu peran gua. Banyak yang film ya Pak Parwes ya. Filmnya estafet soalnya. Dalam satu kalimat Mas Totas boleh dijelaskan Pak Naryo datang tiba-tiba. Ya udah flow karakternya gimana tuh, karena kayaknya intimidatif sekali tuh. Ya kebetulan memang ya datangnya tiba-tiba, ikut-ikutan. Sebetulnya polos, cuman kan meramaikan ketegangan film itu menarik. Jadi apa lagi yang ditanya? Ada problem. Ya udah bagus itu ya. Pokoknya tiba-tiba datang. Datang tiba-tiba. Oke, terima kasih kalau gitu tepuk tangan. Terima kasih.